Indonesia agar dua guru ini tersangkut, agar bisa JIS membayar 125 juta ganti rugi. Jadi untuk bukti perdata gitu. Oke, bagaimana Mbak Lena? Yang pasti begini, kita di sini harus bisa mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa Indonesia harus bisa memartabat hukum di Indonesia adalah hukum secara pidana hukum di Indonesia. Oke. Pertama, hasil check up di rumah sakit di rumah sakit Singapura kami katakan berdasarkan hakim mengatakan bahwa itu adalah medical check up. Nah, medical check up tidak bisa dijadikan alat bukti di persidangan. Yang bisa dijadikan alat bukti adalah hasil visum. Itu saja sudah salah. Yang kedua, itu juga perlu ditelusurin ya. Yang kedua adalah telah terjadi pelanggaran bahwa medical check up itu hanya untuk punya bagi seseorang yang bersifatnya rahasia, sifatnya rahasia, dan ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ini medical check up. Apakah kita mau hasil medical check up kita diberikan, apalagi tidak seizin orangnya, dan itu dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Oleh karena itu, Ibu Nur Aslam sebagai ketua majelis hakim mengatakan menolak, ya, itu kan berdasarkan Bu Nur Aslam ya, saya hanya mengcopy paste apa yang dia katakan, bukan kata saya, tapi Bu Nur Aslam sebagai hakim yang dikatakan tidak bisa diterima dijadikan alat bukti. Selain itu adalah hasil medical check up, ditambah lagi yang paling terpenting adalah negara kita adalah lembaga negara Indonesia, dan itu lagi fotokopi ya, hasil medical check up itu apalagi fotokopi. Jadi tidak bisa, dan mengatasnamakan itu Singapura itu juga harus diperlukan cross check lagi apakah betul itu dari Singapura atau bagaimana, karena hanya fotokopi. Dan yang perlu digarisbawahi di sini bahwa saya di sini adalah bagian dari lembaga negara dan kami tidak berdiri sendiri, kami bekerja sama dengan lembaga negara lainnya, ada LPSK, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang di bawahnya itu ada P2TP2A untuk psikologi tadi. Dan dikatakan BAP, kita nggak boleh tanya nanti pada saat pada penyidik, karena di sini tidak fair kalau misalkan dikatakan BAP seperti ini. Namun sepengetahuan kami, karena kami mengawasi dalam proses-proses setiap dari awal sampai akhir ya, penyidikan dan proses peradilan sesuai dengan pasal 59 tadi, kita melihat bahwa pada saat sang anak melakukan perilaku yang dalam tanda kutip tidak terbiasa, barulah sang anak tersebut diketahui oleh orang tua, dan orang tuanya sangat terkaget-kaget pada saat anak mengakui hal tersebut. Nah, disitulah, tapi ingat bahwa kepada pemirsa semua di Indonesia, di sini ada korban 1 dan 2 dan 3. Sementara korban 2 dan ketiga Rp1 pun tidak pernah, ya kan, untuk perdata. Jadi sangat amat disayangkan jika Bang Hotman mengatakan bahwa di situ ada uang-uang. Mohon tidak untuk membangun opini, karena Hakim Nur Aslam sudah mengatakan kenapa terdakwa guru tersebut itu didakwa dengan dasar satu, tidak pernah mengakui, kedua, tidak menyesali, dan ketiga adalah membangun opini yang salah di luaran. Nah, membangun opini ini sangat-sangat kita sesalkan ya. Namun di sini kami sekali lagi adalah KPAI juga termasuk yang dibangun opininya oleh bangun opini tiap hari. Dan yang pasti Komisi Perlindungan Anak Indonesia hanya untuk kepentingan yang terbaik untuk anak. Dan yang pasti saya duduk di sini dan kami duduk di sini. Saya perwakilan lagi dari lembaga negara hanya untuk memberikan pendidikan hukum. Tidak, saya di sini tidak ngotot. Namun yang pasti di sini bahwa jadi gini. Akan terus itu akan terus begitu. Kelakuan dia begitu terus. Mbak Bilkis. Dia terus. Ya, saya di sini adalah perwakilan dari perjuangan anak Indonesia, dan saya katakan di sini bahwa tidak ada konspirasi untuk hukum di Indonesia adalah hukum yang harus dipatuhi dan tidak ada intervensi dari hal apapun. Karena Indonesia adalah martabat, dan saya katakan di sini kita harus hormati. Harus kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan. Kalaupun misalnya tidak tidak terima dengan hakim keputusan seperti ini, kan dengan cara tadi bisa mengajukan banding. Seperti itu. Saya jawab sekarang. Dia tidak pernah hadir di sidang, tidak tahu apa-apa. Kedua, hasil di Singapura itu bukan hasil medical check up. Waktu persidangan tanggal 23 Desember, ibunya dibawa sumpah. Aku yang menanyakan di persidangan, dan dia tidak tahu itu. Ya, karena diusir sama abang kan? Pokoknya Anda tidak tahu aja. Tapi benar diusir sama abang? Iya, diusir sama beliau. Yang mengusir ketua pengadilan. Tidak, ketua pengadilan. Nggak mungkin pengadilan. Kamu mulai deh, akan terus yang ngotot. Saya di sini harus meluruskan kepada masyarakat Indonesia. Saya harus meluruskan apa yang benar terjadi. Jadi
Oke, pada tanggal 23 Desember 2014, ya ditanyalah ibunya, kau benar ke Singapura melakukan penelitian atas sodomi? Benar. Hasilnya mana? Nggak mau ngasih. Akhirnya kita meminta pengadilan tinggi Singapura memerintahkan rumah sakitnya itu agar menyerahkan hasil penelitian sodomi ini. Jadi bukan putusannya itu yang kita bawa ke sini, tapi hasil dari produk dokter itu. Dan itu boleh dibawa. Sarjana hukum yang bodoh mengatakan bahwa tidak boleh dibawa bukti dari luar negeri. Kalau bukti boleh. Misalnya perjanjian luar negeri bisa dibawa ke sini sebagai bukti. Jadi kita membawa hasil dia ditandatangani 3 dokter anestesis, dokter bedah, psikolog, semua mengatakan anusnya anak itu normal, tidak ada ciri-ciri sodomi. Oke, ini yang korban, kita bawa dokter. Korban kedua ya, AL korban ya? kedua. Kita dulu. Itu nanti terkait. Kenapa bisa di Indonesia hasilnya beda? Ternyata untuk meneliti anus itu harus dianuskopi. Anuskopi itu tidak bisa kalau nggak dibius total. Ini dibius total. Sedangkan yang di Indonesia itu hanya di senter-senter pantatnya, tidak pernah dibius. Jadi maksud Anda visum Indonesia jelek? Di dalam pemeriksaan kita berhasil patahkan bahwa tidak mungkin anus dari seseorang bisa diketahui bagian dalam kalau anuskopi tidak dilakukan dengan cara dibius. Bahkan dokter dari Rumah Sakit Polri mengatakan pada saat anak itu dianuskopi menangis sehingga dihentikan anuskopinya. Kalau anuskopi dihentikan, bagaimana bisa tahu bagian dalam dari anus? Kalau Anda cek di sini, ibu dari si anak tanda tangan semua, bayar semua biaya. Ada satu lagi yang paling menggelikan. Nanti Bang. Sebentar, satu terakhir. Rumah Sakit Pondok Indah, masa dilakukan katanya anuskopi di UGD? Padahal UGD itu kan harus dibius, berarti tidak dibius karena di UGD itu cuma kurang dari 1 jam. Itulah yang paling sangat menyakitkan. Ini makanya, di korban AL ya? Semuanya visum itu dilakukan begitu, makanya visumnya itu semua diragukan. Yang benar adalah Singapura. Baik, kita akan sambung sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Itulah karena dia salah yang kita ajukan itu bukti, bukan putusan pengadilan. Ini semua terkait dengan uang jutaan dolar. Kasus pedofil guru JIS di Bui 10 tahun penjara dengan denda 100 juta. Kita masih berbincang, kita akan langsung menuju ke Bang Gudri Sitompul. Selamat malam Bang Gudri. Ya, gimana Bang? Bang Gudri sebagai saksi ahli juga dalam persidangan kasus JIS, mungkin sebagai saksi hukum pidana juga dalam kasus JIS, Anda bisa kemudian melihat, bisa kemudian melihat persepsi yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Hotman atau mungkin Mbak Erlinda? Halo. Ya, sebagai pakar hukum pidana bisa Anda jelaskan juga mungkin angle yang tadi dikatakan janggal oleh Bang Hotman? Halo, ya. Iya, Bang Gudri dengar Bang Gudri? Iya, jadi begini, saya ini kan mendapatkan info terbatas sekali. Betul. Hanya berdasarkan pemberitaan di media. Sedangkan kita tahu bahwa perkara itu kan tertutup untuk umum. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi yang ada di dalam persidangan. Nah, asumsinya bahwa hakim itu telah bisa membuktikan unsur-unsur yang didakwakan jaksa, yaitu pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2002 yang sudah dirubah Undang-Undang tahun 2014. Halo? Iya, silakan Bang, lanjutkan. Nah, kami berpendapat bahwa kalau memang unsur-unsur yang sudah terbukti, saya kira cukup pantas ya dihukum 10 tahun, karena kita tahu bahwa minimum ancaman hukumannya itu adalah 5 tahun, maksimal 15 tahun. Nah, Oke. Abang, saya ingin tanya Bang, seberapa penting kemudian untuk memastikan sebuah visum dijalankan atau tidak dalam rumah sakit? Dan ini kan di sini kan kesannya seperti atau mungkin dari pihak kuasa hukum juga kurang puas dengan proses visum yang dilakukan oleh rumah sakit Indonesia. Ya, kalau saya asumsinya bahwa visum itu adalah betul, kecuali penasihat hukum dapat membuktikan bahwa visum itu tidak betul. Kalau misalnya visum itu tidak benar, maka tentu harus dibebaskan terdakwanya. Tapi ini asumsinya bahwa
jaksa bisa membuktikan dan hakim setuju dengan apa yang pembuktian dilakukan oleh penuntut umum. Itu masalahnya. Kalau tidak terbukti, saya kira juga harus bebaskan. Oke, baik Bang Kurnia Sitompul, terima kasih sudah memberikan analisanya tadi. Terima kasih Bang, selamat malam. Oke, saya ingin tadi kembali lagi ya begini. Kalau memang yang dipermasalahkan kan tadi satu sudah pasti rekaman medis yang Saya bisa sharing ke inti putusan hakim. boleh silakan. Jadi kenapa putusan hakim itu amburadul? Selalu dikatakan, dia akui bahwa anak di bawah umur 15 tahun tidak bisa jadi saksi. Itu di undang-undang kita. Sehingga keterangan anak hanya petunjuk. Padahal kan minimum 2 alat bukti. Yang paling sangat membuat hati kita sedih disebutkan bahwa telah terbukti menurut psikolog anak itu disodomi. Psikolog kan saksi ahli belakangan, bagaimana dia bisa mengetahui anak disodomi? Kalau disebutkan psikolog mengetahui anak itu trauma, itu benar. Tapi kalau disebutkan bahwa dibawa ke ruangan ini, itulah yang kita mengatakan bahwa itu total salah putusan, karena itu namanya saksi de auditu. Artinya bahasa Inggrisnya hearsay. Tidak boleh. Dia tidak boleh mengetahui apakah melia atau tidak. Dia hanya menganalisa medisnya. Oke. Demikian juga menurut keterangan ibu, anaknya dibawa. Jadi saksinya hanya itu. Itu namanya bukan saksi fakta. Jadi artinya 2 alat bukti itu nggak dipenuhi. Yang paling menyakitkan adalah suami dia dituduh gay hanya karena hubungan seksnya terlalu sempurna. Karena anaknya 2, dan kalau terlalu sempurna saya jadi curiga, kata naik tubing. Hanya interview setengah jam. Itu loh. Jadi artinya 2 alat bukti itu tidak dipenuhi. Dan waktu di anuskopi saya tanya ke rumah sakit Polri, kamu lakukan anuskopi terhadap anus? Iya, tapi di permulaan anaknya nangis. Baik. Sehingga nggak jadi. Oke, gitu Mbak Erina, loh. pemilihan rumah sakit yang cukup penting juga dalam proses ini ya. Anda punya catatan penting nggak kemudian apa yang janggal dalam pemilihan rumah sakit dulu? Iya, yang pasti kan gini, ini adalah kita berdasarkan lembaga negara, dan lembaga negara tidak bisa diintervensi apapun. Ya, dia mempunyai otoritas di sana, dan kita hargai itu karena itu ada di dalam undang-undang. Oke. Dan di sini saya katakan, tadi dikatakan sama Bang Hotman sebagai pengacara hukum tentang psikolog tadi. Psikolog di situ hanya menguatkan. Oke. Dia bertindak sebagai tenaga profesional di bidang psikologi. Saya tidak akan mengatakan hal yang demikian. Namun di sini harus saya garis bawahi, karena di sini saya ingin mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia bahwa terjadi kesalahan fatal pada saat di persidangan pada saat saksi ahli dari pihak PH gitu yang mengatakan, dokter di situ mengatakan bahwa keterangan dari hasil visum, padahal kita tahu di hasil visum Rumah Sakit Polri itu adalah tim dokter gabungan. Itu ada sekitar lebih dari 13 dokter, dan yang tanda tangan di hasil visum itu ada 4 dokter, dan di situ mereka tidak pernah satupun menarik semua apa yang sudah dilakukan terhadap hasil visum yang mengatakan bahwa di situ terjadi kekerasan seksual. Jadi dan ada visum begitu ya? Iya, itu kan sudah yang dikatakan oleh Nur Aslan. Dia nggak pernah hadir sidang, dia nggak tahu apa-apa. Dan saya katakan ini tukang ngarang ini benar-benar. Kita sudah mendengarkan di TV dan ada rekamannya saat ini di Komisi Yudisial, dan kami pun juga di KPAI pun juga. Bang Hotman tidak pernah tahu bagaimana teamwork dari KPAI dan teamwork dari kita punya task force di luaran sana. Kami bergabung di situ, dan di sini ada pelanggaran kode etik terhadap dokter. Ya, karena apa? Dalam pasal di dalam kode etik, dokter yang tidak pernah melakukan tindakan pemeriksaan kepada korban, tapi dia melakukan semacam memberikan opini dan segala macam, itu dinyatakan pelanggaran kode etik. Di rumah sakit? Iya, kan karena dokter yang sebagai saksi dari saksi ahli gitu kan dari PH gitu, pengacara hukum, itu kan mengatakan dokter tersebut bahwa hasil-hasil keterangan itu seperti yang kita dengar di persidangan, ya kan? Nah, sementara kita boleh tanya dengan Ikatan Dokter Indonesia ataupun dokter-dokter di Indonesia bahwa apa yang sudah dilakukan oleh dokter yang sudah memeriksa itu tidak boleh lagi diberikan saran dan masukan oleh dokter lain, karena itu masuk kepada pelanggaran kode etik. Nah, dan saya katakan di sini bahwa hakim memutuskan tidak hanya dengan keyakinan, tapi dengan alat-alat bukti yang sudah tertera di dalam persidangan, dan hakim adalah tambahan dengan keyakinan dia. Nah, ini adalah hukum di Indonesia.
hukum di Indonesia berbeda dengan hukum di negara manapun, dan sekali lagi yang dikatakan oleh pengacara hukum, Baik. ayo kita Itu orang edukasi. panjang Oke, terus itu oke. kulitnya Saya doang. mau kasih kesempatan ke Bu Francisca. Ini kan ke perdata jalan terus, pidana jalan terus ya terhadap suami Anda. Apa yang kemudian Anda akan perjuangkan Perdata nggak ada? terkait dengan banding yang sudah diajukan Ya. ya? Apa yang akan Anda perjuangkan di situ? Ya, saya akan terus berjuang ya untuk suami saya ya. Saya akan mencari kebenaran, keadilan untuk suami saya. Saya akan buktikan bahwa suami saya tidak bersalah. Neil dan juga para petugas kebersihan itu, mereka adalah korban. Karena masyarakat pasti sudah tahu ya sekarang ini ada motif di balik kasus ini. Cerita bahwa Dan telah banyak- ibu itu berapa kali datang mengirim utusan minta uang, Ya, nah mungkin 13 juta dolar. Baik, baik terakhir Bang. Satu Ahmad. lagi, Oke, Mbak. Saya- oke silakan. Apakah Ibu Erlinda yang terhormat tahu bahwa ketiga anak itu adalah anak-anak ekspatriat? Sekarang KPAI, apa singkatan dari KPAI, Mbak? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saya mempunyai anak, Mbak, 2 orang anak. Anak saya anak Indonesia. Baik. Siapa yang melindungi mereka, Mbak? Oke, Bang Hotman. Bang Komentar Hotman saya aja. terakhir begini. Satu ya. Waktu Dr. Jefferson dari rumah sakit Polri saya cross exam di sidang. Dia nggak dengar, jadi nggak boleh ngomong dia. Karena dia nggak ikut sidang. Saudara melakukan anuskopi nggak terhadap untuk mengetahui lubang bagian dalam dari anus kan harus dianuskopi. Di Singapura dibius total. Saya tanya, saudara melakukan anuskopi dimulai tapi anaknya nangis, berarti tidak dibius. Oke, catatan Kedua, tadi, oke. tidak dibius berarti tidak mungkin diketahui bagian dalam dari anus apakah ada sodomi atau tidak. Makanya dokter-dokter ahli kita bisa membuktikan semua hasil visum yang tanda kutip entah dia gimana cara dapatnya di Indonesia, Oke. itu adalah cacat hukum. Baik, hukum pasti tidak bisa memuaskan segala pihak. Itu sudah pasti. Ini Tapi bukan di soal sini, kepuasan. Mbak, mohon maaf, apakah kita Sedikit, Mbak terlupakan Elina. ya? Terlupakan dengan korban ketiga. Korban ketiga jelas ada, dan korban kedua, Korban korban ketiga ketiga juga tidak semua pernah tidak menuntut dibius, secara perdata, tidak dibius. tidak pernah Rp1 pun mereka ungkapkan. Sebentar. Korban Kita ketiga hanya menginginkan keadilan, dan korban ketiga mengatakan kepada kita semua untuk Terjadi keadilan kerjasama dan antara dua ibu untuk Ya, yang itu. Yang pasti, saya hanya di Terjadi sini hanya ingin kerjasama katakan kepada 125 masyarakat juta Indonesia dolar. bahwa Entah pengadilan siapa tinggi, pembuktian, entah siapa baik. yang kebagian 125 juta dolar ini. Oke. Entah oknum Kita aparat nggak- mana yang dapat. tetap Abang. terbukti Iya kan dia tuh, bahwa dia tuh. 78 Dia nggak ngerti apa-apa kan pidato Enggak, terus. Mohon maaf nih, kita sudah tidak produktif Dia di kan sini. pidato terus itu. Kita sudah tidak Saya di produktif. sini harus mengedukasi bahwa Nggak ada perlu edukasi. Pengadilan Ngapain tinggi, edukasi? Habis Sama selesai. kita? Baik. Ibu Erlinda, Saya masyarakat. Dia kan dia Abang, pidato terus. Ibu, terima kasih. Selamat berjuang kembali. Mbak Ibu Renda sudah habis waktunya. Terima kasih. Kita akan lihat bagaimana hukum pasti tidak bisa memuaskan semua orang. Tidak bisa, tapi kita akan lihat. Kita harus tetap hormati hukum di Indonesia. Saya Bagas Manisal, selamat malam. Ingat Sampai jumpa. karma. Terima kasih. Meskipun masih penuh dengan polemik, kita juga terus berusaha kemudian untuk menghargai bagaimana hukum di Indonesia terus mengupayakan yang terbaik, khususnya bagi keselamatan anak-anak Indonesia. Saya Bagas Manisa undur diri. Apa kabar Indonesia Malam? Terima kasih. Sampai jumpa.